Saya hanya butuh 2 gajah, tidak memerlukan menteri. Tetapi gajah itu bergandengan. Itulah yang diperlihatkan oleh Mikhail Tal saat melawan John Christensen pada saat Reykjavik International 1964 ini. Buat kita semua, khususnya para pencinta catur, selamat datang di Jari Belawi Chess. Siapkan kopi kalian, konsentrasi yang tinggi, kita akan belajar langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Mikhail Tal memegang bidak hitam dan John Christensen memegang bidak putih. John memulai dengan pion E 2 langkah, lalu disambut oleh Mikhail Tal pion C 2 langkah. Awal pembukaan ini terbentuklah Sicilian. Setelah John menaikkan kuda ke F3, respon Mikhail Tal menaikkan pion E 1 langkah. Dan John mengajak pertukaran pion, lalu disambut Mikhail Tal dengan pion C. Kali ini kuda pukul pion, dan Mikhail Tal menaikkan pion A 1 langkah, mengantisipasi pergerakan kuda. Melihat hal itu, John langsung mengaktifkan kuda yang kedua naik ke C3. Dan Mikhail Tal merespon dengan menteri ke C7. Jika kita mengamati teman-teman, putih berusaha menyerang dengan sayap menteri. Dan terlihat setelah dia mengeluarkan gajahnya dan kuda naik ke F6, lalu Jones melakukan rokade pendek. Itu tandanya posisi H, G, dan F bersih, tidak ada perwira yang mengawal. Dan kali ini pertempuran sudah dimulai. Teman-teman, konsentrasi yang tinggi, dan Mikhail Tal mulai membaca perwira, gajah, dan kuda yang dimiliki oleh John berada di jalur 3 dan jalur 4. Itu tandanya Mikhail Tal akan diserang habis-habisan. Tetapi teman-teman, kita mempelajari langkah kuda ke E5 ini adalah antisipasi serangan itu terjadi. Karena langkah kuda tersebut mencari perhatian agar posisi pionnya H dinaikkan 1 langkah. Dan kali ini Mikhail Tal bergeser benteng ke C8. Sudah bertumpuk teman-teman dengan menteri. Kali ini pion F dinaikkan 2 langkah, mengancam kuda, dan kuda bergeser ke C4, mengancam gajah yang ada di E3. Melihat hal ini, John melakukan spekulasi lumayan berkelas teman-teman. Dia memukul pion B5 dengan kuda. Alih-alih seperti pengorbanan, tetapi itu bukan pengorbanan. Dan kali ini kuda pukul pion dan mengancam menteri. Menteri bergeser ke C6, lalu kuda mengambil posisi yang nyaman agar bisa menggambit benteng dan menteri. Melihat hal ini teman-teman, pasti kalian bergeser menteri ke mana yang kalian mau atau mencari posisi yang tepat. Ini Mikhail Tal dan bukan kalian. Langkah yang dilakukannya kalian bisa push, kalian tebak, dan saya rasa mungkin kalian tidak akan bisa menebak. Dia memakan gajah dengan kuda. Dengan kata lain, John tidak punya banyak pilihan, melahap langsung menterinya. Karena dampak yang dilakukan oleh Mikhail Tal teman-teman bukan 1, 2, 3 langkah ke depan, tetapi 8, 9, atau 10 langkah ke depan, efek dari menteri yang dikorbankannya. Saya merinding melihat video ini teman-teman. Seorang legendaris Mikhail Tal memberikan aksi yang begitu penting kepada kita. Kali ini gajah mengepin posisi raja dan raja bergeser ke H2, menghindari open skak dari kuda. Lalu kuda memakan benteng dan John memakan kuda dengan benteng. Perhatikan teman-teman dan konsentrasi tinggi. Kali ini Tal mengambil kuda yang gratis. Setelah John menaikkan pion C 2 langkah, saya mengamati perwira yang dimiliki oleh Mikhail Tal berjumlah 5 dan yang dimiliki oleh John berjumlah 3. 3 tersebut dia memiliki menteri. Apalah daya menteri teman-teman menghadapi 2 gajah yang berdampingan. Teman-teman jadikan pelajaran, 2 gajah berdampingan itu sangat dangerous position. Kali ini Mikhail Tal mengajak pertukaran pion karena jalur gajah mau dibuka ya teman-teman, gajah C6 yang dimiliki oleh Mikhail Tal. Hal itu diketahui oleh John.
Maka dia berusaha bermain tertutup, menaikkan pion F 1 langkah. Melihat hal itu, Mikael Tal buntu. Tentu tidak. Walaupun serangan dari strategi awalnya dia tidak berhasil, tetapi lihat, dia tidak memikirkan rokade. Sekaligus dia membuka jalur benteng agar saling bisa mengawal satu sama lain. Kali ini John menaikkan pion A 1 langkah, dan jawaban dari Mikael Tal membuat rencana kedua teman-teman. Lihat, dia menaikkan pion G 1 langkah. Dengan kata lain, pion center tidak bisa membuka jalur, dia membuka dari jalur pertahanan raja. Dan kali ini gajah diancam oleh John, dan gajah dimundurkan mencari posisi yang sangat aman, A8. Ibarat tembak jarak jauh. John menggeser menteri ke E2, lalu Mikael Tal menyambut hal itu dengan benteng ke G8. Seperti yang saya katakan teman-teman, pion center sudah tertutup, dan Mikael Tal mencari perhatian dari posisi raja. Pion H dinaikkan, dan hal itu melihat tidak baik oleh John ya teman-teman. Maka dari itu Mikael Tal menaikkan lagi benteng ke H7, alih-alih ingin melakukan double ya teman-teman, karena dia melihat dulu pergerakan dari John, kemana rajanya akan dibawa. Nah, dia melihat kesempatan satu peluang sangat besar teman-teman. Setelah John menggeser raja ke G2, itu tandanya tidak baik teman-teman. Karena apa? Benteng akan didouble di jalur G. Dan perhatikan gajah yang dimiliki oleh Mikael Tal yang ada di A8, gajah putih yang dimiliki Mikael Tal. Sudah sangat tidak kondusif. Sangat-sangat tidak kondusif. Ini jadikan pelajaran penting ya teman-teman. Dan kali ini John melakukan langkah yang tepat. Tepat pun yang dilakukan ya teman-teman, hal itu tidak mengurangi serangan ataupun gempuran yang dilakukan oleh dua benteng ini. Perhatikan, apa yang mau dibuat John jika Mikael Tal sudah berbuat sedemikian rupa. Dengan catatan, teman-teman perhatikan, kedua benteng itu mengancam pion G3. Maka dari itu, John tidak mempunyai banyak pilihan, harus menjaga. Maka benteng ke F3. Hal itu dilihat sangat baik oleh Mikael Tal. Makanya kuda manuver dulu ini ke H7. Alih-alih nanti akan terbang itu teman-teman. Nah, sekarang menteri mundurkan ke E1 untuk mengawal pion kembali. Dan lihat pergerakan yang dilakukan oleh manuver kuda tadi naik ke G5. Tujuannya apa teman-teman? Kalian bisa pause video ini, ataupun kalian bisa menerka-nerka terlebih dahulu. Karena belajar itu, kalian harus bisa berpikir langkah apa yang akan dilakukan. Setelah benteng ditarik, pengorbanan terjadi. Apakah itu pengorbanan, Bang? Tentu tidak, teman-teman. Itu kuda racun. Kalian perhatikan posisi gajah yang dimiliki oleh Tal atau gajah A8 itu sudah mengepin lajur raja. Pion dihantam oleh benteng. Raja mau kemana? Ataukah benteng dimakan? Makan aja bang, bentengnya pakai menteri. Ya jika hal itu terjadi ya langsung aja gajah pukul gajah yang ada di E4, sekak. Maka hal itu tidak mungkin dilakukan teman-teman. Maka hal yang dilakukan oleh John Christensen ini adalah raja ke H2. Hal itu membuat baik bang? Tidak teman-teman. Tidak ada baik-baiknya karena langsung benteng sekak ya di G2. Nah bang, antam aja bang, pakai gajah kembali. Pukul pakai gajah teman-teman, jawabannya tetap sama. Gajah akan dipukul pakai benteng. Raja tidak punya banyak pilihan, harus bergeser ke H1. Tinggal open skak tarik untuk mengantam menteri. Menteri tumbang. Dan kondisi ini sudah sangat memprihatinkan teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh John Christensen bang pada saat ini? Kalian bisa pause videonya dan kita akan menyesuaikan. Apakah tebakan kalian itu tepat? Oke teman-teman, sudah mendapatkan jawabannya? Putih harus mau kemana? Atau apa yang dilakukan? Ya, harus hanya bisa mundur teman-teman. Hal itu tidak memeringankan ya, karena benteng langsung menyerang dan terjadi pertukaran benteng, dan benteng pukul benteng, dan menteri pukul benteng. Dan langsung
Jangan salah makan teman-teman, jangan menterinya dulu. Mikheltal melakukan pukul gajah dan skak. Maka raja tidak punya banyak pilihan, bergeser. Tetapi teman-teman di sini John sudah menyerah ya teman-teman. Ini saya lanjutkan aja. Dan kali ini gajah pukul raja. Di posisi yang tadi pada saat benteng pukul menteri itu John sudah menyerah teman-teman. Dan ini saya lanjutkan apabila diteruskan. Nah, seperti inilah jadinya. Itulah teman-teman dampak dari pengorbanan menteri yang saya katakan tadi, 9, 10 atau 8, 9 atau 10 langkah ke depan dampaknya. Jadi, buat teman-teman ini pelajaran penting, hati-hati dengan jalan gajah yang dua bergandengan. Itu hati-hati teman-teman. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa komentar ya, like dan subscribe bagi yang belum. Saya akan terus memberikan video-video unggulan atau video-video legendaris untuk belajar bagi teman-teman penikmat catur. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Oh iya, satu lagi teman-teman. Semakin banyak kalian menonton video-video legendaris catur dunia, maka kalian akan semakin hebat. Pasti. Cukup teman-teman, saya tidak lanjutkan lagi, saya tidak tega. Terima kasih.